Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisyanto Tulodo, 2020-11326 dari kelas manajemen 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan gender. Gender itu apa sih? Gender itu adalah pandangan atau keyakinan yang terbentuk dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya, pandangan bahwa seorang perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitif dan emosional, yang selalu memakai perasaan. Namun sebaliknya dengan laki-laki, laki-laki itu sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung kepala rumah tangga, rasional dan tegas. Gender dalam pandangan Islam itu melihat bahwa jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Nah, ada ayat juga yang menegaskan bahwa para laki-laki adalah pemimpin para perempuan. Ada di surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri mereka, suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita yang kamu khawatirkan misinya, maka nasihatilah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Nah, namun masyarakat sekarang ini masih banyak tidak kesetaraan gender. Misalnya seperti sering terjadi KDRT dikarenakan masakan istri tidak enak atau tidak sesuai keinginan dengan suami. Suami sering egois karena merasa yang mencari uang, sehingga istri diperlakukan suka sang suami. Suami akan merasa terhina jika istri memiliki pekerjaan yang lebih baik darinya, dan hal ini juga terkadang membuat laki-laki melakukan KDRT. Nah, cara mengatasi ketidaksetaraan gender yaitu menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mencegah pernikahan dini, menikahkan pelayanan umum terhadap perempuan, meningkatkan penggunaan teknologi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan, mencegah perdagangan wanita dan manusia, termasuk juga perdagangan anak-anak. Sekarang itu banyak seseorang yang merubah gendernya atau kelamin. Jika ada seorang yang ingin merubah gender atau kelamin, itu dilarang oleh agama, karena dalam Islam hanya mengenal dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang biasanya dikenal waria dan transgender, yaitu upaya paksa yang melawan kodrat dari ciptaan Allah untuk merubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, atau merubah penampilan seperti kebiasaan jalan, bicara, berpakaian, memakai perhiasan, dan make up menyerupai perempuan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Namun jika ada seorang yang mempunyai dua kelamin, biasanya itu disebut dengan kunsa. Kunsa itu adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Penyebabnya ia memiliki dua kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Kunsa dapat dibagi menjadi dua, yaitu kunsa gairu muskil. Kunsa gairu muskil itu seorang yang memiliki indikasi yang lebih cenderung ke salah satu jenis, baik laki-laki atau perempuan, sehingga tidak sulit untuk ditentukan jenis kelaminnya. Lalu ada kunsa muskil, yakni seorang kunsa yang sulit ditentukan indikasi jenis kelaminnya. Jika ada seorang kunsa tanpa ada kemampuan menghamili atau keluarnya kencing dari kelamin laki-laki, maka ia digolongkan laki-laki, dan hukum yang dijatuhkan kepadanya seperti laki-laki. Dan jika seorang kunsa ada tanda-tanda haid atau tanda kehamilan, maka ia dikatakan sebagai perempuan, dan hukum yang dibebankan pada seperti seorang perempuan tanda kehamilan, maka dikatakan sebagai perempuan, dan hukum yang dibebankan padanya seperti seorang perempuan. Kedua ciri ini
adalah golongan kunsa gairu muskil, sedangkan jika tidak tampak ciri-ciri keduanya maka ia dimasukkan sebagai kunsa muskil. Sekiranya itu penjelasan dari saya tentang Islam dan gender. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.